Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film kedua dari Gintoki live action. Bagi yang belum nonton yang pertama, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu, karena pengenalan karakter ada di film yang pertama. Di film kali ini Gintoki akan melawan salah satu anggota dari organisasi Kihetai, yakni organisasi jahat yang ingin menggulingkan shogun atau kaisar. Baiklah, tanpa banyak omong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan Gintoki yang ribut dengan ibu-ibu pemilik kontrakan yang ditinggali oleh Gintoki. Ibu itu menagih uang sewanya, namun karena Gintoki yang belum ada uang, pada akhirnya mereka pun malah rusuh dengan gaya khas komedi Jepang yang lucu. Pada akhirnya, Gintoki berakhir babak belur dan dalam keadaan bingung karena kehabisan uang, dan Yorozuya sepi kerjaan. Lebih-lebih Kagura menghabiskan seluruh nasi, membuat Gintoki, Shinpachi, dan Kagura harus mencari pekerjaan di luar Yorozuya. Akhirnya Shinpachi meminta kakaknya yang bernama Shimura untuk mencarikan mereka pekerjaan, dan pada akhirnya mereka dipekerjakan di sebuah klub malam yang bertugas menemani minum para tamu laki-laki atau disebut pramuria. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul seseorang ninja wanita yang bernama Ayame Saratobi. Dia ini adalah wanita yang sangat terobsesi untuk mendapatkan cinta dari Gintoki dan seringkali menguntit Gintoki. Dan tak lama kemudian, Katsura datang bersama dengan Elizabeth untuk meramaikan suasana. Di malam itu akan ada tamu agung yang akan berkunjung, dan karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Gintoki, Shinpachi, dan juga Katsura berdandan seperti wanita supaya bisa bekerja sebagai pramuria. Tak lama kemudian, tamu yang dinanti-nanti akhirnya datang. Dia adalah Katakuriko Matsudaira, seorang kepala polisi dari Edo. Dia datang ke tempat ini bersama dengan shogun yang ingin merasakan kehidupan rakyat jelata di Edo. Namun siapa sangka, para Shisengumi juga ikut untuk menjaga keamanan. Melihat para pasukan Shisengumi di sana, Gintoki dan kawan-kawan sangat kaget dan meruncingkan dagunya supaya tidak dikenali. いらっしゃいませ。しゃくっとけば間違いなく。しゃくれの概念間違ってるよ。いらっしゃいませ。 Lalu para Shisengumi itu menjaga keamanan di luar. Kemudian Gintoki dan kawan-kawan mengajak shogun memainkan sebuah permainan di mana shogun selalu kalah hingga melepaskan semua bajunya. Di malam itu, Toshiro yang sedang berjaga tiba-tiba ditembak oleh seseorang misterius dan tepat mengenai leher belakangnya. Pada saat itu juga, ada segerombolan pemberontak Joy yang akan menyerang. Bagi Toshiro yang mempunyai julukan iblisnya Shisengumi karena kehebatan dalam berpedang, tentu saja menghadapi orang-orang seperti mereka sangatlah mudah. Namun hal aneh tiba-tiba terjadi. Saat hendak menghunuskan pedangnya, dia malah bersujud dan meminta ampun. Dia melakukan itu berulang kali hingga akhirnya dia diajar oleh para pemberontak tersebut. Untungnya ada anggota Shisengumi lain yang menolongnya dan menghabisi para pemberontak tersebut. Dia adalah Ito Komutaro. Di hari berikutnya, kelakuan Toshiro semakin aneh. Dia sering melanggar peraturan Shisengumi dan lebih suka nonton dan mengoleksi aksesoris anime. Dia seperti menjadi otaku atau ibu dan sekarang malah menjadi seorang penakut dalam pasukan Shisengumi. Di markas Shisengumi, Toshiro tidak menyukai itu dan mencurigainya akan melakukan kudeta karena dia adalah orang baru yang langsung diangkat menjadi penasihat. Tetapi karena Kondo terlalu baik, dia tidak mau mencurigai siapapun yang ada di Shisengumi. Karena sikap Toshiro yang sekarang berubah menjadi seperti anak-anak pengecut dan penggila anime, pada akhirnya dia dikeluarkan dari Shisengumi. Di sisi lain, kekonyolan terjadi lagi saat Gintoki dan kawan-kawan menjaga tempat potong rambut, padahal di antara mereka tidak ada yang bisa memotong rambut. Saat itu Shogun tiba-tiba datang ke tempat itu bersama dengan Matsudaira dan ingin merapikan rambut bagian atasnya. Tetapi dengan hebohnya dan tanpa sengaja, mereka malah memotong rambutnya Shogun dan menggantinya dengan kotoran anjing. Saat kembali ke tempat mereka, Gintoki dan Kagura melihat siaran televisi yang di dalamnya disiarkan acara debat antara penggila idol dan penggila anime. di mana di sana sudah ada Shinpachi yang menjadi perwakilan dari penggila idol yang menganggap remeh penggila anime.
Tanpa disangka, di sana juga ada Toshiro yang berada di tengah-tengah penggila anime dan membuat suasana perdebatan semakin panas dan akhirnya berakhir dengan kacau balau. やれやれ おいおい、オタク同士の喧嘩とか見てらんねえよ。 Shinpachi pun membawa Toshiro ke tempat Yorosuya dan Gintoki masih heran dengan apa yang dia lihat. Pasalnya, wakil komandan Shisengumi yang keras kepala dan selalu sok keren kini menjadi otaku cupu yang menjengkelkan. Akhirnya Toshiro dibawa ke tempat Hiraga, seorang mekanik dan penemu yang konyol. Setelah diperiksa Hiraga, dia mengatakan bahwa dalam leher belakang Toshiro tertanam sebuah chip yang dibuat oleh Amanto untuk menaklukkan para pemberontak Joy. Cara kerja chip itu ialah menghilangkan keinginan bertarung dari orang yang tertanam chip tersebut. Chip yang diciptakan oleh Amanto itu beragam, dan kebetulan yang ada pada Toshiro adalah chip seorang otaku pecundang, di mana yang tertanam chip itu akan menjadi otaku level dewa yang pecundang. Dengan usaha yang keras, Gintoki dan Hiraga berusaha untuk mengembalikan Toshiro seperti semula, namun usahanya sia-sia. Apalagi kalau chip tersebut langsung dicabut, seketika bisa berakibat fatal bagi Toshiro. Setelah itu Toshiro yang bersama Gintoki dan kawan-kawan tiba-tiba dihadang oleh 4 orang Shisengumi yang mengendarai mobil. Melihat gerak-gerik yang aneh dari anggota Shisengumi itu, Gintoki langsung menyadari bahwa mereka ingin membunuh Toshiro. Mereka pun terlibat kejar-kejaran dan dengan kekuatan yang luar biasa dari Kagura, mobil itu berhasil dihentikan. Kemudian, setelah 4 orang Shisengumi itu dikalahkan, Gintoki dan kawan-kawan mengendarai mobil tersebut meski sudah banyak yang penyok dan berantakan. Sementara itu semakin memperjelas tujuannya untuk menguasai Shisengumi dengan berencana membunuh Kondo selaku komandan Shisengumi dan Toshiro selaku wakil komandan. Dia memberikan janji manis pada Sogu selaku kapten divisi 1 Shisengumi untuk menjadikannya wakil komandan seperti yang Sogu inginkan. Untuk memuluskan rencana jahatnya, itu juga bersekongkol dengan kelompok Getai yang di sana ada seseorang dengan keahlian pedang yang luar biasa dan dia bernama Bansai. Itu menyuruh Bansai untuk membunuh Yamasaki, seorang mata-mata Shisengumi yang telah mengetahui bahwa itu adalah seorang pengkhianat. Dari radio mobil yang dikendarai oleh Gintoki dan kawan-kawan, mereka mengetahui bahwa itu dan Shisengumi yang mengikutinya menjebak Komandan Kondo dalam sebuah perjalanan menggunakan kereta. Di kereta tersebut itu berencana membunuh Kondo. Namun, saat hendak melakukan pembunuhan kepada Kondo, tanpa disangka oleh itu, Sogu yang dikira sudah menjadi komplotannya malah menyerang balik itu dan para pengikutnya. Selain itu juga meminta para pemberontak Joy untuk membantunya. Gintoki dan kawan-kawan juga Toshiro yang mengetahui keberadaan Kondo. Mereka datang dan membantu membereskan para pemberontak tersebut. Lalu Katsura juga hadir untuk meramaikan suasana dan bertarung bersama dengan Elizabeth. Dan tak kalah hebohnya, Hiraga juga datang dengan menaiki rakun raksasa dan membawa Gintoki ke Edo. Karena diketahui bahwa semua kejadian besar itu adalah rencana besar dari Kihetai yang memanfaatkan itu agar Shisengumi meninggalkan Edo supaya Kihetai dapat dengan leluasa membunuh Shogun. Dalam hal ini Bansai lah yang bertugas untuk membunuh Shogun. Bansai mencegat Shogun yang saat itu sedang bersama Matsudaira. Dan dengan bantuan ninjanya, Matsudaira mengamankan Shogun yang akan diserang oleh kelompok Getai yang dibawa oleh Bansai. Saat Bansai sudah mengalahkan semua ninja pelindung Shogun dan hendak berduel dengan Matsudaira, datanglah Gintoki dan langsung menyerang Bansai. Pertarungan antara Gintoki dan Bansai sangat sengit. Di sisi Gintoki, dia hanya menggunakan pedang kayu, sedangkan Bansai, dia menggunakan pedang dan senar yang digunakan untuk mengikat dan menarik musuhnya.
Saat pertarungan sedang panas-panasnya, tiba-tiba ada helikopter datang dan Bansai melompat ke helikopter itu, kemudian mengikat Gintoki dengan senarnya. Tapi dengan kekuatan Gintoki, helikopter beserta Bansai yang ada di dalamnya dapat dihempaskan dan menabrak atap kastil Edo yang terhubung dengan gedung Amanto. Gintoki pun akhirnya memenangkan pertarungan. Sementara di sisi lain, Kagura dan juga Sogu bertarung dengan pasukan Hisengumi pengkhianat yang masih tersisa. Lalu Katsura dan Elizabeth membantu melawan pemberontak Joy. Dan di tempat yang tak jauh dari sana, Toshiro yang sudah terlepas dari chip yang membuatnya menjadi otaku, akhirnya berduel dengan Ito dan pertarungan itu dimenangkan oleh Toshiro. Ketika terbangun dari ketidaksadarannya, Ito mendapati dirinya sudah berada di gerbong kereta yang akan jatuh dari relnya dan lengan kirinya sudah tidak ada lagi. Saat itu pasukan pemberontak Joy yang menaiki helikopter menembaknya dan membuatnya jatuh ke bawah. Namun untungnya Kondo datang membantu dan disusul Sogu, Shinpachi dan juga Kagura. Saat itulah dia sadar bahwa hal yang paling berharga dalam hidupnya bukanlah kekuatan dan kekuasaan, melainkan ikatan antara sesama manusia yang tercipta dalam persahabatan dan kekeluargaan. Kemudian Toshiro datang untuk menyelamatkan mereka yang berada di gerbong bersama Ito dengan menghancurkan helikopter yang terus-menerus menembaki mereka. Setelah menaiki gerbong, di atasnya tiba-tiba muncul lagi helikopter yang lain dan menembaki mereka. Namun untungnya ada Katsura bersama Elizabeth yang datang dan menebas helikopter itu hingga hancur. Namun sayang dalam insiden itu, Ito terkena tembakan lantaran menghadang peluru agar tidak mengenai Kondo dan yang lainnya. Di sini Ito sekarat dan hampir mati. Namun Hisengumi yang melihat kesengsaraan dan kehampaan Ito selama ini dan juga karena pengorbanannya di detik-detik akhir hidupnya, memutuskan untuk membuatnya mati sebagai samurai, bukan sebagai pengkhianat. Dan dalam hal ini, Shinsengumi menyerahkannya kepada Toshiro. 最後は仲間として。 Dalam detik-detik kematiannya, Ito merasa bahagia, mempunyai ikatan walaupun hanya sebentar. Ito pun mati sebagai samurai, disaksikan oleh Kondo dan Shinsengumi yang lain, juga Gintoki dan kawan-kawan. Di akhir cerita, Shinsuke masih menjadi misteri apakah dia akan menyusun kembali rencana untuk menaklukkan Shogun dan Amanto atau bagaimana masih belum diketahui. Sementara Yamasaki yang diduga sudah mati ternyata masih hidup karena waktu itu Bansai tidak jadi membunuhnya. Lantaran ingin mengetahui cerita apa yang akan terjadi jika Yamasaki melanjutkan kehidupannya. Dan Toshiro yang masih terkena skors tiba-tiba menghadiri pemakaman Yamasaki, di mana Yamasaki sendiri ingin mengejutkan mereka yang sudah menganggapnya meninggal. Tapi malah perhatian orang-orang terfokus pada Toshiro dan Yamasaki dicuekin. Sementara itu, Gintoki, Shinpachi dan juga Kagura tetap konyol seperti biasanya dan masih ditagih uang sewa oleh ibu pemilik kontrakan. Dan film pun berakhir. Baiklah, sekian film kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.